Baik Dewan Juri yang terhormat, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya selaku pembicara pertama dari tim oposisi menyatakan secara tegas bahwa kami menolak mosi Dewan ini akan mengadopsi mekanisme student loan di Indonesia. Apa yang kami dukung? Kami mendukung perluasan akses perguruan tinggi negeri dengan cara intervensi langsung alokasi APBN untuk memotong biaya UKT serta memperbanyak jalur beasiswa tanpa syarat harus anak pintar yang kaku, melainkan berbasis keadilan ekonomi. Selanjutnya apa yang ada dalam sikap kami? Kami menolak justifikasi bahwa memberikan tekanan utang kepada anak yang usia 18 tahun adalah cara yang etis untuk mendidik karakter mereka. Apa yang tidak termasuk di dalamnya? Kami tidak menolak pentingnya kemandirian finansial mahasiswa, tapi kemandirian tidak boleh lahir dari rasa takut dikejar oleh utang. Oleh karena itu tadi, berdasarkan argumen dari pihak pemerintah, kami mendapatkan celah untuk kami sanggah. Yang pertama, tadi pihak pemerintah mengatakan bahwa student loan membuat mahasiswa belajar planning, punya pressure, dan bermental tahan banting. Dewan Juri yang terhormat, tim pemerintah membawa argumen romantisasi yang sangat berbahaya. Tim pemerintah menyatakan utang akan memberikan pressure positif agar mahasiswa tidak breakout, agar mahasiswa ini mentalnya bisa tahan banting, agar mereka bisa mengeksplor diri mereka, agar mereka termotivasi untuk bekerja keras lebih lagi. Prinsip yang kami lindungi adalah kesehatan mental, karena yang tadi disampaikan oleh tim pemerintah adalah sesat logika yang tajam. Utang pokok dan bunga yang terakumulasi pada setiap tahunnya pada usia muda bukan membuat mereka menjadi visioner, melainkan memicu depresi klinis dan juga kecemasan ekstrim. Mahasiswa tidak akan fokus mengeksplorasi kemampuannya, juga berinovasi. Mengapa demikian? Karena fokusnya terbagi. Bagaimana ketika dia lulus? Bagaimana ketika dia lulus dan harus membayarkan utang tersebut? Ini juga kesehatan mental itu sangat penting karena bisa mengganggu fokus dia. Kemudian kuliah dengan rasa takut. Mahasiswa tersebut akan lebih takut, lebih terpressure lagi dan tidak ada pressure yang positif. Dan juga mereka dapat terpaksa memilih jurusan yang bagaimana caranya mereka bisa membayar utang tersebut dengan gaji yang besar, tapi mereka lupa sampai berfokus kepada bagaimana passionnya di mana, minatnya di mana, dan ini bisa mengganggu fokus mahasiswa tersebut. Yang kedua, tadi di pemerintah mengatakan bahwa beasiswa terbatas, susah diraih dan harus pintar. Student loan memang mengcover semua kelas, itu yang dikatakan oleh tim pemerintah. Namun kami menyanggah, tim pemerintah mengeluhkan bahwa beasiswa saat ini terbatas dan hanya untuk anak pintar, lalu menawarkan student loan sebagai solusi yang dianggap inklusif. Padahal argumen ini merusak tujuan keadilan sosial. Yang pertama, sekilas memang tadi terdengar inklusif, namun kita lihat contoh kasusnya. Misalnya dia adalah seorang mahasiswa yang kaya, yang pintar secara akademis, dia mendapat beasiswa, dia lulus dengan sejahtera. Namun bagaimana dengan mahasiswa yang kurang mampu, dia kurang berbakat dalam bidang akademis, kemudian dia mendapatkan program student loan ini, dan bagaimana dengan kehidupan dia? Kehidupannya bisa jadi sulit dan terlilit utang. Dia akan stres memikirkan semuanya. Ditambah lagi jika bagaimana orang tersebut, mahasiswa tersebut kurang mampu secara akademis, juga kurang mampu secara ekonomi, dia akan mengalami tekanan mental, dia akan terlilit utang, dan ini akan mengganggu kesehatan mental lagi-lagi. Jadi menawarkan opsi utang sebagai alternatif bagi mereka yang tidak mendapat beasiswa adalah bentuk diskriminasi. Diskriminasi seperti apa? Diskriminasi yang terselubung yang dilegalkan oleh negara. Manfaat akses kuliah sesaat ini tidak sebanding dengan kerugian moral di mana segera membiarkan orang yang tidak mampu ini memulai hidupnya dengan jeratan utang. Apakah itu solusi? Itu bukan solusi. Yang ketiga, pihak pemerintah mengatakan bahwa syarat administratif itu ketat yang oleh program studi loan ini, kemudian juga diawasi oleh OJK, dan juga terdapat bunga proporsional dan dibayar gradual oleh fresh graduate. Mekanisme indah mungkin yang dianggap oleh pemerintah, tapi juga ini adalah utopia yang menutup mata dari realita pasar tenaga kerja Indonesia, di mana mahasiswa yang baru lulus itu, sarjana kita, itu tidak langsung mendapatkan pekerjaan dan didominasi juga oleh sistem kerja yang kontrak, upah minimum yang pas-pasan. Jadi ketika fresh graduate ini harus membayarkan utangnya, maka gajinya juga akan dipotong. Bagaimana jika gajinya adalah gaji UMR? Bagaimana jika gaji itu yang seharusnya dia gunakan untuk menghidupi dia dan keluarganya? Bagaimana jika memang gaji itu bisa dialokasikan untuk manfaat hidup dia yang lebih baik lagi, tapi malah digunakan untuk membayar utang tersebut, ditambah lagi dengan bunga yang terus bertambah setiap tahun. Dan juga bagaimana dengan mahasiswa yang belum bekerja, ini juga akan mengurangi daya beli mereka. Sehingga manfaat kuliah sesaat tidak sebanding dengan kerugian jangka panjang, di mana generasi muda kita gagal keluar dari garis kemiskinan karena pendapatan per tahunnya habis untuk menyicil bunga yang banyak.
Oleh karena itu, kami menawarkan argumen-argumen kami yang membuat kami yakin menolak mosi ini. Dan juga yang pertama adalah ilusi kelayakan finansial dan krisis utang makronasional. Artinya, tim pemerintah jangan berasumsi secara utopis bahwa setiap lulusan sarjana atau fresh graduate otomatis mendapatkan pekerjaan dengan upah yang tinggi. Padahal mahasiswa bisa dikatakan dengan angkatan kerja yang rentan. Oleh karena itu, bagaimana program ini bisa menjamin bahwa orang tersebut akan langsung mendapatkan pekerjaan dan bisa membayarkan uang yang digunakan atau utang yang ia pinjam. Kemudian yang kedua adalah komersialisasi kampus, yaitu pembenaran mahalnya pendidikan. Kampus yang seharusnya menjadi layanan publik, kemudian ini akan menjadi industri komersial. Misalnya saja kampus bisa menaikkan tarif secara mahal atau secara tinggi karena dianggap bisa menerapkan program ini. Selanjutnya yang ketiga adalah distraksi pilihan karir dan juga pembunuhan inovasi generasi muda. Oleh karena itu, seperti yang saya sudah sampaikan tadi di awal, bahwa ini bisa membunuh inovasi generasi muda karena dia lebih memilih pekerjaan yang gajinya memang dianggap lebih besar, tapi bagaimana dengan minatnya yang mungkin bisa saja tersisihkan karena maksud dan tujuan tersebut. Kita juga harus belajar dari kegagalan di Amerika Serikat, yaitu sistem yang dipuji-puji ini telah menciptakan krisis nasional sebesar-besarnya 1,7 triliun dolar utang mahasiswa yang tidak bisa terbayar. Banyak sarjana di sana yang terpaksa mengambil pekerjaan kasar demi membayar bunga utang yang terus bertambah. Kita juga tidak boleh mengimpor krisis sistemik ini ke Indonesia. Selanjutnya, kasus yang dekat dengan kita itu di Indonesia sendiri. Indonesia juga pernah menguji coba hal serupa pada tahun 1980-an lewat kredit mahasiswa Indonesia dan gagal total akibat kredit macet parah karena lulusannya banyak yang menganggur. Oleh karena itu, tim oposisi ini tidak hanya mengkritik tanpa arah, tapi juga memberikan solusi alternatif yang lebih adil dan manusiawi. Misalnya saja dengan pengadaan demokrasi pendidikan melalui model kuliah hibrida, yaitu kapasitas gedung kampus terbatas sehingga biaya operasional ini mahal. Solusi kami adalah mendorong digitalisasi kampus skala nasional untuk memangkas biaya operasional biaya universitas sehingga UKT dapat turun. Oleh karena itu, kami tetap berdiri teguh pada prinsip kami. Terima kasih.